Perkenalkan, nama saya Nikmat Salihah dari kelas Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi HAM mengenai konseptualisasi hak asasi manusia menurut perspektif konstitusi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konseptualisasi hak asasi manusia menurut perspektif konstitusi di Indonesia dapat pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dengan segala dinamikanya memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikiran khususnya dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia. Dalam aturan normatif konstitusional Indonesia ditemukan berbagai variasi ketentuan dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Satu hal yang menarik dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebelumnya tidak dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam Konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian kelima yang berjudul hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari mulai pasal 7 sampai dengan pasal 33. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUDS 1950 terdiri dari 6 bagian dan 43 pasal. Dari 3 UUD yang berlaku sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, menurut Adnan Duyung Nasution, negara ini pernah memiliki undang-undang dasar yang pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap memuat daripada UDHR atau DUHAM, yaitu UUDS 1950. Selanjutnya yang keempat, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, praktis hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami suasana setback. Dekret tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia, khususnya mengenai pengaturan HAM. Dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, dari mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Baiklah, berdasarkan ketentuan dari sebuah konstitusi yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia sudah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat,
dan sebagai warga negara Indonesia. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.